Dari 156.159 pendaftar magang hub di B1, hanya tersedia kuota sebanyak 20.000 posisi magang. Hal ini artinya hanya sekitar 1 dari 8 orang yang diterima di program tersebut. Orang-orang yang lolos itu tentunya punya strateginya masing-masing ketika mendaftar. Nah, karena itu kali ini aku bakal ngobrol bareng teman-temanku terkait tips dan gimana cara mereka bisa lolos di magang hub. Yang harapannya dengan apa yang mereka bagikan bisa membantu teman-teman yang menonton video ini agar bisa lolos di magang hub selanjutnya. Halo, silakan untuk perkenalan diri satu persatu, mulai dari nama, terus lulus di batch berapa, dan kalian magang di mana beserta posisinya. Boleh dari anak kamu. Oke, hai. Aku Nafisa. Aku lolos di magang hub kebetulan batch 2. Terus aku lolosnya itu di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk posisinya itu asisten pengembang teknologi pembelajaran. Gambia. Hai guys, namaku Roy. Aku lolos program magang hub batch 2 di Kemenko PMK pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan di ASDEP Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman ini dua-duanya ada di bagian pemerintahan kurang lebih gitu. Yang mana sebenarnya menurutku hal ini itu berkaitan dengan prodi kita, kebijakan pendidikan. Ya kan? Jadi sebenarnya kita bertiga ini adalah dari program studi yang sama, yaitu kebijakan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan pertama ya, kira-kira persyaratan apa aja sih yang dibutuhin buat mendaftar program magang? Kalau untuk persyaratan kemarin tuh yang pasti ini ya, ijazah. Untuk tanggalnya itu harus nggak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau yang udah kelewat 1 tahun dari tanggal ijazah itu udah nggak bisa daftar. Terus selain ijazah kayak yang basic sih, identitas diri gitu-gitu. Yang pasti sih maksimal 1 tahun setelah lulus dari perguruan tinggi untuk mendaftar. Syarat utama mendaftar itu Maksimal ya, tahun. ya. Oke. Kemudian syarat selanjutnya sih sebelum ketika mendaftar itu mencantumkan dokumen ataupun data diri yang memuat latar belakang pendidikan, kemudian program studi dan sebagainya. Kan untuk persyaratan daftar nanti di web namanya. Kemudian nanti ada lagi tuh kayak pendaftaran dari masing-masing instansinya akan seperti apa tuh diserahkan pada masing-masing instansi. Untuk pertanyaan kedua, tahap seleksi apa aja yang kalian lalui? Dan kebetulan DPR itu cuma seleksi dari yang di web itu, jadi nggak ada psikotes, nggak ada wawancara. Kemarin tuh sudah masuk, aku tanyain kan pertimbangan untuk terima tuh di pemberkasannya itu apa aja. Jadi ternyata mereka tuh melihat IPK sama kayak pengalaman pelatihan gitu, sama pengalaman kerja kita. Jadi mereka tuh pure cuma lihat di situ, nggak ada menghubungi dulu. Jadi kita tuh dihubungi itu udah keterima. Kalau aku sih kebetulan sama kayak Nafisa. Cuman tadi aku cerita bahwa beberapa teman-teman tuh ada seleksi lanjutan setelah seleksi berkas itu. Tapi kebetulan kita berdua by berkas aja. Jadi kita memaksimalkan pengalaman-pengalaman yang kita dapat semasa kuliah aja. Sebenarnya kayaknya kenapa berkas aja itu karena timelinenya tuh Mepet. Jadi tuh masa pendaftaran seminggu. Dari Senin sampai Jumat 5 hari tuh. Kemudian pihak perusahaan, instansi ataupun pemerintahan itu cuma dikasih waktu Jumat, Sabtu, Minggu untuk memberikan kandidat yang lolos. Nanti Senin itu langsung masuk. Jadi mereka benar-benar sangat sempit waktunya untuk melakukan seleksi sebenarnya. Iya sih. Benar-benar Jumat malam itu tuh pengumuman resmi di web itu tuh sekitar jam 10 malam. Sama Dan Senin kita udah harus di berangkat. kantor. Jadi kalau kalian langsung kamu dari Jogja, Iya. dan kamu dari Belali. Wow. Dan itu cari kos tiket itu udah susah banget karena kan banyak kan yang ke Jakarta. Iya. Sebenarnya yang aku mau cari tahu juga adalah pasti kan ketika mendaftar itu kalian ada tips and triknya kah? Tips and trik lainnya yang mungkin orang-orang nggak lakuin tapi kalian lakuin gitu. Kalau aku tips and triknya bukan di CV tapi untuk saat mendaftar, karena presentasi untuk diterimanya lebih besar ketika kamu mendaftar linear dengan program studi yang kamu jalani sewaktu kuliah. Karena sebelum mendaftar itu tertera program studi yang linear dengan posisi tersebut. Misal kita di kebijakan pendidikan mau melamar atau switch karir ke swasta itu bisa, cuman presentasinya memang nggak setinggi kalau kita linear tuh. Kalau dari kamu sendiri lebih banyak pengalaman di bidang jurusan kita atau lebih banyak mengajar jurusan kita? Kebetulan kan karena sewaktu kuliah aku ikut 2 program Kampus Merdeka, Kampus Pengajar dan MSIB, dan 2 program itu merupakan program yang
linear dengan program studi kita. Jadi aku mikir kayak kenapa nggak aku terusin aja sih ini untuk kedepannya gitu. Kalau Kan kemarin kan juga sempet ikut yang batch 1 dan emang ketolak gitu kan. Jadi emang banyak belajar dari situ sih. Kayak kita kalau memang masukin lowongan, karena kan di web kita tuh itu dilihat sama perusahaan yang kita daftar. Jadi kalau bisa yang kita daftar itu di batch 2 itu kan kuotanya dulu, kalau bisa, kalau tips dari aku dua-duanya itu masih nyambung. Jadi mereka kalau baca di web itu kayak CV kita itu masih masuk gitu. Jadi jangan dua ini jangan beda. Terus kalau aku itu kemarin karena kebijakan pendidikan ini memang masih jarang ya, tapi alhamdulillahnya kemarin di batch 2 tuh banyak, bahkan ada perusahaan swasta juga yang udah menyantumkan kebijakan pendidikan. Cuma minusnya yang di perusahaan swasta itu jurusan yang dimasukin itu banyak banget. Jadi kayak duh, ini bersaingnya sama banyak jurusan ini. Terus sedangkan yang di pemerintahan itu banyak kok, ada secara spesifik menyebutkan kebijakan pendidikan tuh ada ya. spesifik kebijakan pendidikan Iya, maksudnya. ada. Kalau aku yang daftar tuh spesifik kebijakan pendidikan. Iya, punya. Jadi dari program studi kita. Jadi salah satu tips lagi tuh mendaftar yang ada dan tidak terlalu banyak program studinya. Jadi spesifikly di beberapa program studi aja, kayak kita kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan, administrasi dan pendidikan. Jangan yang ambil formasi umum yang semua prodi bisa masuk ke situ, karena kan nanti yang daftar kan banyak banget kanal. That's good. Kemarin tuh banyak, cuma kebanyakan itu kuotanya yang dikit. Jadi kayak setiap sih kayak di formasi itu cuma butuh sekitar 1, rata-rata itu cuma 1. Kebetulan juga kan kita bisa ngecek tuh di formasi itu tuh yang daftar udah berapa, kebutuhannya berapa. Nah itu pertimbangan. Jadi selama proses pendaftaran itu aku udah ganti beberapa kali. Pokoknya Ganti apa? ganti ini Ganti formasi. Oh, Karena sambil memantau berapa yang daftar juga, biar presentasi kita keterima tuh semakin besar lagi gitu. wait, ketika kalian udah itu boleh ganti. Bisa di sebelum Masa pendaftaran selesai bisa ganti. Jadi kita bisa pantau terus. Kalau aku kemarin tuh pokoknya kalau udah lebih 1:5 rasionya udah aku cabut. Aku mau cari yang peluang lolosnya lebih gede. Dan kemarin itu yang ada KP ternyata yang daftar tuh udah 1:4, 1:5. Ini kayaknya kurang aman deh. Terus di hari terakhir ternyata DPR ada masuk tuh dengan kuota 10. Tapi nggak ada jurusan kita. Jurusan yang dicari tuh teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan. Nah dengan nyerempet kan kayak serumpun aja tuh. Akhirnya aku beraniin diri lah itu masuk ke situ. Terus di akhir tuh pendaftarannya sekitar 40 sekian. Jadi kan masih 1:4. Karena aku tuh ikut kayak bootcamp yang seputar SDM gitu. Dan kebetulan pengalaman aku itu di learning jadi kayak membuat pelatihan itu kan relevan tuh sama bidangnya. Walaupun kurang relevan sama formasinya, tapi sama bidangnya relevan. Mungkin di situ jadi poin juga. Dan dari 10 kota itu yang di luar jurusan yang tercantum tuh cuma KP doang, aku doang. Jadi yang 9 tuh emang sesuai jurusannya. Terus aku beda sendiri. Berarti kalau misalkan strategi kalian memilihnya itu, misalkan yang pilihan pertama agak idealis kan, yang mungkin di kotanya, terus yang kedua yang banyak gitu. Kalau prioritas tadi yang pasti itu sih, aku linear dulu. Kedua Terus- ini ya? Enggak juga. Aku kebetulan batch 2 tapi bisa daftar 3. Berarti yang tadi 3 ini ininya berapa kuotanya? Kuota di tempatku yang asdepku sekarang itu 1. Kalau yang pertama kuotanya berapa? Kebetulan kuotanya 1 semuanya. Oh, semua. Ya. Makanya aku tarik gitu. Oke, kalau kamu gimana Naf strateginya dalam memilih 3 itu? Dua. Jadi tuh emang di web itu aku tuh kayak ada yang error gitu loh. Ada yang bisa milih 2, ada yang 3, tapi rata-rata 2. Jadi kebetulan aku cuma yang dapet 2. Kamu 2, kamu 3. Iya. Aku cuma bisa milih 2. Kenapa gitu? Memang ada yang 2, ada yang 3 lah, aku nggak tahu juga. Aku nggak tahu di web tuh memang kayak gitu. Kalau aku karena tadi kan yang aku ceritain yang kuotanya cuma 1 itu, ketika udah menurutku udah melebihi rasio 1:5 itu tadi, langsung aku cabut. Aku tuh kemarin justru dua-duanya yang nggak ada KP-nya. Kayaknya kan yang pertamanya tuh di dinas pendidikan, dia kuotanya 3, tapi pada endingnya dia yang diterima cuma 2, jadi kosong 1. Jadi kalau aku melihat instansi yang
memang dia udah pernah ikut di program MSIB ya. Jadi dilihat program MSIB itu aku pelajarin dulu. Aku dapat bocoran dari teman aku yang pernah MSIB di DPR, itu memang di DPR itu pakai IPK. Salah satu syaratnya, salah satu yang dipertimbangkan itu pakai IPK. Di MSIB pun dia juga cuma screen berkas. Nah, tapi kan kalau di kementerian-kementerian lain tuh belum banyak yang pernah buka di MSIB ya. Nah itu yang susah. Kalau aku pokoknya kemarin lihat dari program sebelumnya, keikutsertaannya gimana, terus proses seleksinya gimana, itu yang jadi pertimbangan juga. Pertanyaan ketiga ya, kalau yang aku tahu kan uang sakunya sudah diumumkan gitu ya, secara nasional, baik di mungkin website atau mungkin di Instagram itu sendiri. Kalau boleh tahu, nggak perlu disebutin angka spesifiknya, berapakah yang kalian dapat dan gimana sistem pembayarannya? Maksudnya kalau MSIB itu kan kita kayak di rapel gitu ya, 3 bulan baru dibayarkan. Nah kalau yang sekarang ini gimana? Kalau untuk gaji kan sudah menyesuaikan UMR di kota penempatan masing-masing. Jadi kalau kamu maksudnya kota Di DKI Jakarta semuanya sama. Uang saku itu disalurkan setiap bulan, bukan seperti MSIB atau kampus merdeka yang diberikan per 3 bulan. berarti kalian masuknya ke Kalau Jakarta UMR provinsi, karena provinsi sih. Pokoknya pencairan itu bisa dilakukan ketika mentor itu sudah mengajukan. Jadi kemarin tuh emang ada banyak kendala di web itu. Misal berapa puluh ribu peserta magang belum bisa dicairkan karena mentor belum mengajukan gitu juga. Jadi banyak yang gajian telat karena itu. Tapi sebenarnya tertib sih per bulan kalau ini cuma tergantung itu tadi. dari kalian aman tertib gitu ya? Aman karena mentor selalu diingatkan. Karena kita selalu ngejar-ngejar mentor. Iya itu betul. Kita juga harus yang ini ya lebih aktif gitu ya. Pertanyaan keempat, nah boleh diceritain lebih lanjut nggak role kalian masing-masing itu, misalkan kayak ngapain aja sih di sana itu gitu? Kalau karena aku kan posisinya APTP tuh, asisten pengembang teknologi pembelajaran. Di pemerintahan itu kan juga administrasinya kan banyak. Jadi pasti di semua bidang itu posisi apapun tuh pasti ada administrasi lah. Dan kebetulan aku kan di bidangnya kan pengembangan kompetensi SDM legislatif. Jadi kegiatannya tuh banyak yang kayak pelatihan-pelatihan gitu. Kita perannya tuh kayak bantuin bikin modul atau kayak bikin ice breaking. Terus nanti di hari-hari pelaksanaan nanti kita kayak bantuin secara administrasi, mungkin presensi, dokumentasi gitu juga. After itu nanti kita bantuin kayak ngerekap nilai, evaluasi, itu juga kita yang bikin konten-konten di IG gitu juga sih. Karena kementerianku adalah kementerian koordinator, yang mana tugasnya adalah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, yang mana kementerian ini tuh menaungi beberapa kementerian yang lain, misal Kemendikbud, Kemendikti, terus LPDP, BRIN, dan sebagainya. Jadi memang tugasnya tidak terlalu berat seperti kementerian teknis yang harus kita tadi, melainkan kita tuh lebih banyak menyelenggarakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengawal sebuah program atau kebijakan itu dilaksanakan, terkhusus kan di Deputiku Pendidikan. Contohnya program Garuda Pak Prabowo, Sekolah Anggur Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, pemenuhan kualifikasi dosen dan guru. Jadi bukan kementerian pelaksana, tapi kementerian yang mengkoordinator para pelaksana. Kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira dari teman-teman Raihan dan Nafisa, ada pesan atau saran nggak untuk calon pendaftar di magang hub berikutnya? Jadi pokoknya tuh kalian tuh perhatiin yang jurusan kalian, selain jurusan kalian, kalau emang mau switch perhatiin pengalaman sama aktif itu pelatihan sih. Kayak emang pelatihan yang aku ikuti tuh kayak pelatihan receh loh, cuma onlinean doang 50 ribuan gitu doang. Terus perhatiin kuota sama pantau terus, karena selama masa pendaftaran itu aku ngepantau itu dari pagi, siang, sore, malam. Jadi kayak setiap ada perusahaan baru yang muncul aku pasti tahu. Jadi aku kayak lihat mana ini yang baru, karena kalau kalian nggak memperhatiin kuota itu bisa jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Jadi itu penting banget. Kalau aku saran satu aja sih, ketika kalian mau mendaftar magang di batch selanjutnya, kalian harus screening dulu perusahaannya, karena nggak semuanya perusahaan itu bagus dan nggak semua perusahaan itu baik. Ada juga yang beberapa kasus yang memang memberatkan peserta. Semisal ada dulu kasus kayak disuruh memberikan biaya pendaftaran untuk perusahaan dengan nominal 2 juta. Jadi kayak
perusahaan nakal gitu lah. Pastikan kalian screening perusahaan Benar, tersebut dengan benar. baik. Kalau emang apa ya perusahaannya kurang terkenal apa gimana, cari deh informasi di LinkedIn atau di web-webnya. Kalau emang nggak ada tadi, dan bahkan ada perusahaan yang cuma daftar doang, tapi dia nggak nyeleksi. Itu kayak sayang banget kuota kita di situ. Kasihan yang daftar ya. Iya. Jadi kayak hindari deh perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, by the way, kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mau nanya nih, boleh nggak kalau misalkan tanya-tanya ke kalian? Mungkin boleh. Boleh sebutin nama Instagramnya, akunnya? Untuk Instagramku namanya Inaya Nafisa. Kalau LinkedIn aku Inaya Ainun Nafisa. Ya, nanti aku akan taruh di sini. Kalau kamu? Aku by Instagram aja namanya, nanti di sini Rehanas_. Terima kasih Royhan dan terima kasih Nafisa sudah mau berbagi tips and triknya juga terkait magang hub. Semoga untuk teman-teman yang mau juga nanti magang di magang hub selanjutnya bisa ketulas juga. Amin. So see you on next video and good luck with your applications. Bye.